Ya, selamat pagi, sore, atau malam untuk Pak Bayu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adrian Feraldi Restriawan. NPM saya 200610596. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terhadap bengkel Laskarunia eh, untuk mengamati eh, pengendalian kualitas yang ada di bengkel Laskarunia tersebut. Selanjutnya adalah identitas usaha yang ada, yaitu adalah nama usahanya Bengkel Laskarunia. Pemiliknya adalah Bapak Mahmudi yang beralamatkan di Jalan Kaliurang KM 20,5 Sleman, Yogyakarta, dan produk yang dihasilkan adalah berupa pintu, tralis, pagar, kanopi, dan produk-produk eh, yang dilakukan dengan pengelasan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu adalah pemilihan objek observasi, yaitu saya memilih Bengkel Laskarunia sebagai objek observasi saya. Yang kedua adalah observasi, yaitu mendatangi langsung ke Bengkel Laskarunia untuk eh, bertanya-tanya dan menggali informasi dan meminta data terkait pengendalian kualitas yang ada. Itu yang ketiga adalah menanyakan data tersebut, dan yang terakhir adalah menganalisis menggunakan eh, teori-teori yang diajarkan di kelas. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya rumuskan, yang pertama yaitu apakah terjadi permasalahan pada line production. Yang kedua adalah berapa banyak produk yang mengalami kecacatan selama eh, periode tertentu. Dan yang ketiga adalah produk cacat tersebut apakah termasuk data variabel atau data atribut. Selanjutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis yang ada yaitu yang pertama adalah konsumen eh, memesan pesanan kepada Bengkel Laskarunia. Dan yang selanjutnya penerima order itu berupa karyawan di Bengkel Laskarunia. Selanjutnya adalah eh, mencatat pesanan yang sudah masuk, yaitu oleh karyawan yang sama. Selanjutnya adalah memasukkan ke daftar antrian. Dan selanjutnya adalah mengirimkan catatan pesanan ke pegawai produksi, eh, dan pegawai produksi menerima catatan pesanan tersebut. Selanjutnya adalah melakukan fabrikasi order dibarengi dengan suplai material, karena material tersebut dibeli saat eh, pesanan tersebut sudah masuk ke daftar antrian. Setelah melakukan fabrikasi order dan sudah selesai, eh, Bengkel Laskarunia akan menyerahkan produk tersebut ke konsumen dan konsumen akan menerima produk sesuai dengan pesanannya. Selanjutnya adalah data kecacatan pada periode Juli, Agustus, September, dan Oktober pada tahun 2022. Sebagai berikut data kecacatannya. Pada kali ini saya menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan metode fishbone diagram dengan mengambil eh, lima lima keyword dengan yang pertama material, yang kedua money, yang ketiga man, yang keempat adalah mesin, dan yang terakhir adalah method. Yang pertama adalah material. Kendala yang muncul yaitu adalah
terkadang terjadi kelangkaan material saat dibutuhkan untuk produksi. Hal ini terjadi saat material yang digunakan termasuk dalam material yang susah dicari atau jarang dipesan oleh konsumen. Yang kedua adalah money. Eh, Money ini eh, permasalahan yang ada yaitu adalah apabila konsumen belum membayar uang muka, maka sedikit kesusahan terhadap dalam pembelian material karena eh, Bengkelas Karunia termasuk UMKM menengah ke bawah, sehingga apabila terjadi pembelian material dengan nilai nominal yang besar, maka pemilik usaha atau pengelola ini mengalami sedikit terhambat karena cadangan uang yang tidak banyak, sehingga apabila pesanannya ini memiliki nilai yang besar atau membutuhkan nominal yang besar dalam pembelian material, maka akan di akan disuruh untuk membayar uang muka untuk membeli material. Selanjutnya adalah man, yaitu adalah yang pertama kekurangan pekerja produksi dan kemampuan pekerja sendiri, yaitu pekerja produksi yang tidak semua handal dalam melakukan job desk-nya. Selanjutnya adalah mesin. Mesin permasalahan yang terjadi adalah kondisi mesin yang tidak semua dalam kondisi yang prima atau yang bagus sehingga terkadang mengalami kendala. Dan yang terakhir adalah metode. Saat melakukan produksi, para pekerja tidak menggunakan peralatan safety atau contohnya saat mengelas tidak menggunakan kacamata las dan pada proses uh, produksi atau fabrikasi kurang efektif sehingga banyak membuang waktu. Selanjutnya adalah perbaikan dari usulan perbaikan dari permasalahan yang muncul. Yang pertama adalah pekerja produksi seharusnya memiliki pendidikan SMK pada keahlian tersebut, minimal memiliki pendidikan SMK. Mengapa begitu? Karena apabila dalam perekrutan karyawan, Bengkelas Karunia menetapkan uh, minimal pekerja harus uh, berpendidikan SMK, maka uh, akan meminimalisir kecacatan karena untuk bisa uh, handal dalam job desk-nya maka harus memiliki dasar pendidikan yang cukup. Selanjutnya adalah money. Usulan yang saya usulkan yaitu adalah pembeli membayarkan uang muka sebesar 50% agar pemesanan dapat diproses. Hal ini mencegah kesulitan dalam membeli material oleh Bengkelas Karunia. Selanjutnya adalah material. Kelangkaan material tersebut seharusnya Bengkelas Karunia menyimpan beberapa cadangan di gudang sehingga dapat uh, tertanggulangi apabila terjadi kelangkaan material sebagai contoh minimal 10 per item material. Selanjutnya adalah metode. Uh, Bengkelas Karunia seharusnya membuat SOP pada setiap proses operasi yang ada sehingga tidak terjadi kecacatan yang berlebihan. Selanjutnya adalah mesin, yaitu adalah memberikan standar umur pakai mesin dengan minimal pemakaian 5 tahun. Uh, saya memakai 5 tahun karena kebanyakan bengkel atau kebanyakan perusahaan yang menggunakan mesin itu akan menggunakan mesinnya dengan rentang umur pakai minimal 5 tahun. Selanjutnya adalah berikut merupakan diagram Pareto chart dari data kecacatan yang ada. Selanjutnya adalah biaya reward. Eh, Biaya reward yang ada itu adalah dengan membayar biaya operator atau pekerja itu sebesar 200.000. Biaya material pengganti atau tambahan dari kecacatan adalah
150.000 sehingga totalnya 350.000. Maka dari itu untuk biaya reward per unit adalah 350.000 dibagi total total kecacatan produk yang ada yaitu 121 sehingga menghasilkan nominal 2.892 per unit. Berikut merupakan data analisis peta kendali dengan S-bar, X-bar, dan R-chart. Nah, berikut merupakan uh, diagram dari X-bar, R-bar, dan S-bar. Berikut merupakan analisis kapabilitas dari data kecacatan yang ada, yaitu dengan memiliki nilai CP sebesar 0,95 dan CPK 0,91. Karena nilainya tersebut kurang dari 1, maka dapat diambil kesimpulan bahwa eh, produk dan proses yang dilakukan akan menghasilkan kecacatan karena nilai CP dan CPK 0,91 terbukti dari data kecacatan yang diperoleh eh, dapat dikategorikan cukup besar untuk usaha UMKM menengah ke bawah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan observasi dan analisis yang saya lakukan, saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan pengamatan dan hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan pada line production sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai spesifikasi. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang ada pada fishbone diagram dan hasil analisis kapabilitas. Yang kedua adalah dari hasil pengamatan yang dilakukan terdapat 121 produk yang mengalami kecacatan pada periode Juli hingga Oktober 2022. Selanjutnya, data kecacatan produk yang terjadi pada bengkel Laskarusnya tergolong ke dalam data variabel karena data kecacatan tersebut berupa angka atau nilai yang kuantitatif dan bulat sehingga memiliki variabel kontinu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.